Terkadang, kita rela melakukan apa saja demi seseorang yang kita sayangi. Bahkan jika itu berarti mengorbankan masa depan kita sendiri. Ini bukan cerita tentang anak nakal. Juga bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini adalah kisah tentang seorang siswi SMA dari Jogja pendiam, cerdas, dan dulunya kebanggaan keluarga. Namun segalanya berubah hanya karena cinta yang salah arah. Kisah fiksi ini mengingatkan kita bahwa cinta seharusnya membuat kita tumbuh, bukan menghancurkan. Dan di balik setiap penyesalan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Inilah kisah Rara, dan bagaimana ia nyaris kehilangan segalanya. Namanya Rara, seorang siswi kelas 2 SMA berusia 17 tahun di Jogja. Dari luar, dia kelihatan biasa aja, nggak berlebihan atau mencolok, tapi punya aura yang bikin orang nyaman di sekitarnya. Sopan dan ramah sama semua orang. Tapi yang paling menonjol dari dia adalah ketenangannya. Nilai sekolahnya cukup oke, dia nggak selalu jadi juara pertama, tapi selalu masuk 10 besar. Kalau ada lomba buat mewakili sekolah, Rara hampir selalu ikut. Kadang dia ikutan lomba menulis, kadang bantuin acara OSIS. Gurunya suka, karena dia nggak pernah bikin masalah. Teman-temannya juga senang, karena Rara selalu siap bantu kalau ada yang kesulitan. Orang tuanya bangga banget sama Rara. Ibunya sering cerita ke tetangga kalau Rara anak yang patuh dan gak pernah bikin ribet. Ayahnya jarang ngomong banyak, tapi selalu tersenyum tiap lihat Rara belajar sambil dengerin lagu di meja makan. Buat mereka, Rara adalah harapan dan cerminan masa depan keluarga. Hidup Rara berjalan dengan tenang. Mungkin terlalu tenang, sampai suatu hari ada sosok yang bikin hidupnya berubah. Namanya Bayu, anak kelas sebelah yang karakternya beda jauh sama Rara. Bayu tipe anak yang agak cuek dan suka sendiri, tapi punya karisma yang kuat. Tatapannya tajam, cara bicaranya tenang, tapi tegas. Sebelumnya, Rara nggak pernah benar-benar kenal Bayu, tapi suatu saat, mereka harus kerja kelompok bareng. Sejak itu, semuanya mulai berubah. Bayu yang awalnya kelihatan dingin, ternyata asik diajak ngobrol. Beda dari anak lain yang suka basa-basi, Bayu lebih sering dengerin. Tapi tiap dia ngomong, kata-katanya selalu berkesan. Rara jadi nyaman. Obrolan yang awalnya cuma soal tugas, lama-lama jadi ngobrol santai. Dari ngobrol di kelas, mereka tukeran nomor. Dari chat tugas, jadi chatting tiap malam. Sampai akhirnya, mereka mulai saling nunggu kabar satu sama lain. Rara ngerasa ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Perasaan yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Tiap pagi dia jadi semangat ke sekolah. Bukan karena pelajaran, tapi pengen ketemu Bayu. Tiap malam dia susah tidur, bukan karena banyak tugas, tapi mikirin chat terakhir mereka. Teman-temannya mulai sadar kalau Rara berubah. Dulu dia selalu pulang cepat dan belajar. Sekarang, kadang mampir dulu ke warung depan sekolah. Dulu dia rajin nulis jurnal dan belajar tiap malam. Sekarang, lebih sering pegang HP. Tapi karena dia masih kelihatan baik-baik aja, semua orang anggap itu cuma fase remaja biasa. Tapi sebenarnya, di dalam hati, Rara mulai ada keraguan. Dia masih tahu mana yang benar dan salah. Tapi, karena perasaan suka, batasan itu mulai kabur. Dia mulai nyari alasan sendiri. Bayu kan baik, cuma beda gaya aja. Nggak apa-apa sesekali keluar dari zona nyaman. Yang penting, aku nggak ninggalin sekolah. Dia terus ulang hal itu dalam hati, sampai akhirnya dia sangat percaya. Tapi yang nggak dia sadar, pelan-pelan dia mulai menjauh dari dirinya yang dulu. Rara yang dulunya tenang dan fokus sama masa depan, sekarang mulai sibuk mencari perhatian dan pengakuan dari seseorang yang belum tentu bisa dijadikan sandaran. Itulah awal dari perubahan kecil yang tanpa sadar membawa Rara ke persimpangan hidup. Bukan karena dia gadis nakal, tapi karena dia manusia biasa yang pernah salah langkah hanya karena ingin dicintai. Setelah makin sering berhubungan dengan Bayu, hari-hari Rara berubah. Dulu tiap sore dia habiskan di kamar untuk ngerjain tugas atau baca buku. Tapi sekarang, waktu itu lebih sering dihabiskan di luar. Kadang diajak Bayu nongkrong di pinggir jalan, kadang ke warung kopi kecil di pojokan kampung, kadang cuma muter-muter kota. Naik motor sambil ngobrolin hidup. Awalnya Rara ngerasa bahagia. Dia ngerasa spesial, karena Bayu selalu sedia waktu buat dia. Kadang Bayu datang tiba-tiba ke sekolah Rara cuma buat nganterin cemilan, atau bilang aku nunggu kamu pulang. Buat Rara, hal-hal kecil itu terasa besar. Apalagi saat mantemonnya mulai bilang, wah, Rara sekarang beda, makin ceria. Dia pun makin yakin bahwa dia lagi jalanin kisah cinta yang indah.
Tapi secara perlahan, ada hal-hal yang bikin dia mulai gelisah. Bayu jadi sering marah kalau Rara telat bales chat. Dia mulai ngelarang Rara main sama teman cowok. Bahkan, mulai curiga kalau Rara terlalu dekat sama teman ceweknya sendiri. Aku cuma nggak mau kamu disakitin orang lain, kata Bayu. Dan Rara percaya kebiasaan itu terus berlanjut. Rara mulai sering bohong sama orang tuanya. Awalnya cuma bilang pulang agak telat karena belajar kelompok. Tapi lama-lama, dia mulai ngarang cerita yang makin rumit supaya bisa keluar dan ketemu Bayu. Sekali dua kali mungkin terdengar sepele. Tapi bohong yang terus diulang akhirnya jadi kebiasaan. Di sekolah, Rara mulai kehilangan fokus. Nilainya turun perlahan. Guru mulai menegur. Tapi dia tetap tersenyum dan bilang, "Lagi kurang tidur, Bu." Padahal kenyataannya, malam-malamnya banyak dihabiskan buat teleponan. Bukan belajar. Teman-temannya yang dulu dekat, sekarang mulai menjauh. Bukan karena mereka jahat, tapi karena Rara udah sulit diajak ngobrol. Setiap kali mereka ajak diskusi soal lomba atau acara sekolah, Rara pasti sibuk atau tiba-tiba hilang tanpa kabar. Puncaknya, ketika Bayu ngajak Rara keluar kota 2 hari, katanya buat refreshing bareng. Rara bingung, dia tahu itu bukan hal sepele. Tapi kata-kata Bayu terdengar manis dan meyakinkan. "Kamu butuh libur dari semua ini, Ra. Kita jalan sebentar aja, aku janji. Semua aman." Rara ragu. Tapi hatinya udah terlalu dalam. Akhirnya, dia bilang ke orang tua kalau ada acara OSIS yang harus diinapkan. Dia bawa tas kecil dan pergi diam-diam. Perjalanan itu memang bikin Rara ngerasa bebas. Sebentar. Tapi setelah malam datang, dia mulai sadar. Ini semua di luar batas yang pernah dia pikirkan. Di tempat asing, jauh dari orang tua, dan tanpa pengawasan siapapun, dia mulai merasa kosong. Bukan karena Bayu kasar atau marah, tapi karena di dalam hatinya, dia tahu, ini bukan dia. Waktu dia pulang 2 hari kemudian, wajahnya lelah. Di rumah, ibunya nunggu dengan tatapan bingung dan khawatir. "Kok OSIS nggak kasih surat izin, Ra?" Saat itu juga, semuanya terbongkar. Bukan dengan teriakan, tapi dengan air mata. Ibunya nangis, bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan putrinya. Rara cuma bisa diam, duduk di sudut kamar, dengan perasaan hampa. Dia baru sadar, selama ini dia kejar cinta yang bikin dia jauh dari semua yang pernah dia banggakan. Dan itulah titik jatuh pertamanya. Bukan karena dia anak nakal, tapi karena dia terlalu percaya, terlalu berharap, dan terlalu menomorduakan dirinya sendiri demi cinta yang ternyata tidak searah dengan masa depannya. Beberapa hari setelah semuanya terbongkar, Rara benar-benar diam. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, memandangi langit-langit tanpa tahu harus berbuat apa. Rasanya seperti hidupnya berhenti. HP-nya sudah tak dipegang. Chat dari Bayu tak dijawab. Dia bahkan belum punya keberanian untuk membalas pesan suara dari teman-temannya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ibunya tidak banyak bertanya lagi. Tapi tatapan matanya setiap pagi cukup membuat Rara makin hancur. Bukan tatapan marah, tapi tatapan kecewa yang dalam yang terasa lebih menyakitkan dari semua bentakan. Ayahnya pun mulai menjaga jarak. Rumah terasa hening, seperti sedang menunggu seseorang bangun dari kesalahan. Suatu malam, Rara diam-diam membuka kembali buku catatan lamanya. Di sana masih tertulis target-target kecil yang pernah dia buat. Masuk universitas negeri, menang lomba debat tingkat kota, banggain orang tua. Tulisan-tulisan itu terasa seperti kenangan dari versi dirinya yang sudah lama hilang. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Lama, bukan karena Bayu meninggalkannya, tapi karena dia sendiri yang telah meninggalkan impian-impiannya. Hari berikutnya, Rara bicara pelan kepada ibunya. "Bu, aku pengen berubah, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Ibunya hanya mengangguk, menepuk pelan bahu Rara, dan bilang, "Kamu nggak terlambat, Nak. Kamu cuma butuh sadar, dan sekarang kamu udah mulai." Dari situ, langkah demi langkah kecil mulai dilakukan. Rara mulai ikut konseling di sekolah. Ia terbuka pada guru BK tentang apa yang terjadi. Bukan untuk minta dikasihani, tapi karena ingin dibantu bangkit. Ia mulai meminta maaf pada teman dekatnya. Ada yang memaafkan, ada yang butuh waktu. Tapi Rara terima semuanya, karena dia sadar, memulihkan sesuatu yang rusak memang butuh waktu. Dan itu wajar. Ia juga mulai menulis lagi bukan sekadar untuk tugas, tapi untuk meluapkan perasaannya. Tulisan-tulisan itu lama-lama jadi semacam terapi buat dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian,
ia mulai aktif dalam program mentoring remaja yang diadakan sekolah. Di sana, dia cerita sedikit demi sedikit. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk menunjukkan bahwa siapapun bisa jatuh, dan siapapun juga bisa bangkit. Bayu, sejak kejadian itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Rara tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak ingin kembali. Dia memilih berdamai, bukan dengan orang lain, tapi dengan dirinya sendiri. Dia belajar untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, karena kini dia tahu harga dirinya jauh lebih penting dari pengakuan yang semu. Sekarang, Rara memang belum sepenuhnya sembuh, tapi dia berjalan, perlahan, tapi pasti. Dan yang paling penting, dia sudah tahu arah yang ingin dia tuju. Pesan moral dari kisah ini, kadang cinta bisa datang di waktu yang salah, pada orang yang salah, dan membuat kita melupakan siapa diri kita. Tapi bukan berarti kita gagal selamanya. Kesalahan bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah kita belajar mengenali diri sendiri dan menemukan arti cinta yang sebenarnya yang tidak membuat kita kehilangan, tapi justru menguatkan.